distribusi frekuensi kategori. Ya, seperti itu dia. Ya, oke. Sekarang ya kita lanjutkan lagi ya. Ini siapa sih? Ya, ini ya. Jadi Anda sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi kategori. Jadi di sininya itu dia berbentuk suatu kategori nih. Di sini frekuensinya. Karena ikan itu buat satuannya ekor, berarti ikan masnya ada 9 ekor, nilainya ada 5 ekor, guramenya ada 5 ekor, nah, lelenya ada 4 ekor, ya seperti itu dia. Ya, jadi ini adalah bentuk distribusi frekuensi kategori ya. Oke, atau bisa juga misalkan seperti ini nih, ya. Ya, ini juga termasuk kualitatif. Ya, ada jenis agama, ya, terus apalagi nih ya. Jadi ini bisa kita buatkan contohnya seperti ini juga. Ya, sehingga tabel frekuensi itu nanti jika jumlah datanya mencukupi tampilan pula persentase. Jadi bisa juga kita cari nanti presentasinya atau disebut dengan relatif. Ya, relatif. Ya, nanti kan ini ditambahkan aja di sini untuk relatifnya. Ya, jadi relatif itu adalah satuannya persen. Ya, itu satuannya adalah persen. Oke, seperti itu dia. Ya, biasanya untuk mencarinya itu adalah frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Ya, itu adalah untuk mencari relatifnya. Jadi dari contoh ini tadi, lihat agama Islam itu kira-kira berapa, terus Katolik itu kira-kira berapa, Hindu itu berapa, ya, Kristen itu berapa, sehingga dibuatkan dia dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi ini adalah dalam bentuk suatu kategori. Ya, maka dicari, dihitung frekuensi relatifnya. Ya, jumlah frekuensi kelas pertama dibagi dengan jumlah data semua dikali 100%. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita mau membedakan lagi tentang jenisnya, ya, yaitu laki-laki perempuan, nanti kita hitung lagi. Tadi itu kira-kira laki-laki itu berapa orang, ya, terus perempuan itu ada berapa orang. Tadi itu dilihat laki-laki itu sekitar 12, perempuan itu 9, kita cari lagi relatifnya. Ingat, tadi itu adalah relatif jumlah frekuensi kelas dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Karena relatif itu satuannya persen. Ya, seperti itu dia. Ya, jadi nanti ini bisa juga nanti kita ubah dia menjadi namanya tabel kontingensi. Ya, jadi ini biasanya jadi 2 kategori tadi atau lebih bisa dibentuk dalam bentuk persen baris, persen kolom, dan persen total sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau ini kita buatkan menjadikan tabel kontingensi, bisa enggak? Bisa. Ya, ini berarti tabel kontingensinya berapa kali berapa? Ini barisnya ada 2, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tabel kontingensinya 2 kali 5. Kayak matrik. Ya. Jadi nanti ini bisa kita cari setiap sel-sel ini berapa nilainya. Itu nanti kita belajar di square lagi ya. Oke. Ya, seperti itu dia ya. Ini adalah salah satu contoh untuk membuat suatu tabel. Ketika data kita itu berbentuk kategori atau sifat kualitatif, bagaimana cara membuat tabelnya? Ya seperti ini tadi ya. Oke, sekarang untuk menyajikan data dalam bentuk tabel tapi datanya kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif tadi ada 2, yaitu data tunggal atau tidak terkelompok dan data terkelompok. Ya, ingat, jadi ada 2 ya. Jadi kita lihat di sini untuk data kuantitatif ini ya,
Ya, terus kalau untuk data yang tidak terkelompok atau data tunggal itu ranknya kecil, ya ranknya kecil. Terus di sini ada suatu catatan, ya supaya kita tahu, ya catatannya itu adalah, ya bisa kita lihat di sini. Jika data bukan data kontinu, kolom kedua tidak diperlukan ini, ya. Jadi ya bisa kita cari nanti frekuensi kumulatif, namanya kumulatif, dikumulatifkan dia. Nanti pada akhirnya sama dengan jumlah data, ya, atau sama dengan jumlah n. Ya, ini untuk data tunggal atau data tidak terkelompok. Contohnya misalkan seperti ini. Ini kita punya data nih, buat tabel distribusi frekuensi untuk jumlah telur dalam butir yang dihasilkan penyu. Penyunya hanya satu, ya, tapi jenis telurnya itu dalam butir bermacam-macam beratnya. Ini dia dalam butirnya ini. Jadi ini bukan kategori, tapi dia berbentuk kuantitatif, tapi tunggal atau tidak terkelompok. Sama juga dengan contoh 2D. Ini ikannya hanya satu, ikan lele. Tapi panjang ikannya itu bermacam-macam, ya. Mulai dari yang paling terkecil 12 cm. Jadi ini termasuk kuanti, bukan kategori. Ya, kalau tadi jenis ikannya lebih dari satu, itu termasuk kategori. Tapi ini ikannya hanya satu. Tapi panjangnya bermacam-macam. Ya, jadi ini dia termasuk kuantitatif tapi tunggal atau tidak terkelompok. Ya, sekarang bagaimana kita membuat datanya ini, tabelnya? Ya, apakah sama dengan yang di sini tadi? Ya, sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Jadi kita buatkan di sini. Ya, misalkan seperti ini dia. Ya, oke. Ya, jadi di sini apa? Di sini tadi adalah telur penyu. Misalkan contoh yang pertama tadi ya, telur penyu. Ya, di sini adalah frekuensinya. Ya, jadi telur penyu ini bukan kuali, tapi kuanti, karena dia berbentuk numerik. Ya, kita lihat contohnya ini tadi. Dia berbentuk numerik. Ya, jadi kita masukkan mulai dari angka yang terkecil. Wah, ada 60. 60 ada berapa? 1. Kita masukkan di sini. Wah, 60. Jumlahnya 1. Oke, terus kira-kira berapa lagi? 65. Oh, ada 65, ada 2. Ya, 65 itu ada 2. Kita ya. Oke. Ya, terus setelah 65 kira-kira berapa? Oh, ada 67. Ya, 67 ada 1. Ya, 67 ada 1. Oke, ya sekarang ya kita lanjutkan lagi. Setelah 67, angka yang terkecil lagi berapa kira-kira? Ya, setelah 67, oh ada 80. 80 ada 3. Ya, 80 ada 3. Kita masukkan di sini. Oke. Setelah 80 kira-kira berapa? Wah, ada 92. 92 itu ada 1. Ya, 92 ada 1. Oke, ya setelah 92 berapa? Oh, kalau nggak salah tadi ada 100. 100-nya tadi ada 1. Sekarang ini kita jumlahkan. Ya, kira-kira berapa ini? 3, 4, 7, 8, 9. Benarkah tadi jumlahnya 9? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 9. Nih, ya jadi ini adalah disebut dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ya, tuh. Jadi beda kalau di sini tadi dia berbentuk kuali atau berbentuk kategori, tapi di sini dia berbentuk kuanti. Berbentuk numerik. Ya, inilah yang disebut dengan suatu data tunggal. Ya, untuk contoh 2B sama. Nanti mana yang paling kecil? Oh, 12. 12 ada berapa? 1. Setelah 12, 15. Oh, ada 2.
setelah 15, 17 ada 2, setelah 17, 18 ada 1, sampai nanti tertinggi 24. Nanti jumlahnya ada 10. Ya, jadi kita buatkan juga dia seperti. Jadi bedanya apa? Ini dia berbentuk kualitatif, berbentuk kategori, tapi di sini dia berbentuk kuantitatif atau numerik. Ya, oke. Ya, ini tentang tadi itu adalah contoh untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Ya, tapi dia berbentuk kuantitatif. Datanya kuantitatif ya. Ya, jadi apalagi contohnya lagi nih. Sekarang saya tanya ini Anda ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ya. Ya, ini tadi yang ini. Ini ada pendidikan dan frekuensi. Pertanyaan saya, apakah contoh ini termasuk kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Benar. Kualitatif, Bu. Ya, dia berbentuk kualitatif. Oke, tadi ada 6 orang yang jawab. Ya, sudah saya apel siapa orangnya. Kenapa berbentuk kualitatif? Karena di sini jenis-jenis pendidikan. Mulai dari S1, S2, S3. Dia bukan berbentuk kuanti di sini. Atau dia bukan berbentuk numerik di sini. Oke, berarti Anda sudah bisa membedakan kuali dan kuanti. Ya, atau berbentuk kategori dan berbentuk numerik. Ya, oke. Ya, apakah ada pertanyaan di sini dulu? Kalau nggak ada, biar kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi terkelompok. Apa kita lanjutkan dulu ya? Oke, lanjutkan dulu. Ya, sebelum kita masuk ke membuat tabel untuk kuantitatif yang terkelompok, maka kita harus tahu dulu ini. Apa itu limit kelas atau tepi kelas, nilai tengah, lebar kelas, terus apalagi ya, paling tidak panjang kelas, banyak kelas, itu harus kita tahu. Ya. Jadi ini harus kita tahu kalau kita mau masuk ke membuat tabel distribusi frekuensi terkelompok. Karena nanti kita banyaknya arahnya ke situ. Ya, banyaknya ke situ. Jadi kita harus kita tahu apa itu limit kelas atau tepi kelas. Ya, apa itu batas kelas? Apa itu nilai tengah? Dan apa itu panjang kelas atau lebar kelas? Terus apa itu banyaknya kelas? Ya, itu harus kita tahu. Ya, jadi supaya nanti kita nggak bingung membuat tabel seperti ini. Ya, bedanya nanti kita lihat apa perbedaannya. Ya, sekarang kita buat di sini misalkan tabelnya ya. Ya, ini kita buatkan tabelnya. Ya, kita mau yang ketiga ya, jenis yang ketiga. Oke. Ya, jadi kita buatkan di sini dulu ya. Misalkan ini aja dah. Nah, jadi ini adalah kelas atau interval dan di sini adalah frekuensi. Oke. Ya. Jadi ini kita buatkan A ke B, C ke D, E ke F. A, B, C, D, E, F, G ke H. Nah, misalkan ini aja dulu dah. Nah, ya. Terus di sini jumlah. Ini adalah sigma frekuensi I. Misalkan seperti itu loh. Ya. Ya, I-nya misalkan berapa sampai berapa. Oke. Tadi itu yang pertama adalah tepi kelas atau limit kelas. Yang disebut dengan tepi kelas dan limit kelas. Nih, yang A, C, E, G, B, D, F, A. Itu disebut dengan tepi kelas atau limit kelas. Apa itu limit kelas atau tepi kelas? Nilai terkecil atau nilai terbesar pada setiap kelas. Nilai terkecil yang sebelah kiri ini atau nilai terbesar yang sebelah kanan pada setiap kelas. Artinya berarti pada setiap kelas dia punya nilai terkecil dan dia punya nilai terbesar. Itulah disebut dengan
kelas atau limit kelas. Ya, oke, itu yang pertama ya. Oke, ini kita buatkan dulu namanya. Ini frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Berarti jumlahnya adalah ya frekuensinya I sama dengan 1 sampai 4. Nah, ini dia ya. Oke. Ya nih, jadi ini jumlah frekuensi I. Oke. Ya, sekarang yang kedua. Batas kelas. Ya, batas kelas. Batas kelas itu apa? Nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Yang mana batas kelas? Nih, batas kelas ini juga sama. Tapi ingat di sini. Batas kelas nilai yang besarnya 1 desimal. Ingat, 1 desimal lebih sedikit ya. 1 desimal ya, 1 desimal lebih sedikit. Ya, jadi nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit. Nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit. Jadi kita ambil dulu yang batas kelas bawah. Jadi ini disebut dengan batas kelas bawah ketika kita sudah membuat besarnya itu 1 desimal lebih sedikit. Jadi kita buatkan dulu kelas pertama aja dulu kita ambil. A. Ya. A dikurangi 0,5. Terus A dikurangi 0,05. Tahu? A dikurangi 0,005. Ketika batas kelas ini ya ini tadi ingat tadi definisinya. Ketika batas kelas itu nilai besarnya 1 desimal lebih sedikit, ini 1 desimal lebih sedikit. Ini namanya batas kelas bawah. Ya, jadi ini disebut dengan batas kelas bawah. Ya, oke. Jadi ini saya buatkan batas kelas bawah, BB. Nah, BB. Ya, jadi ini yang sebelah kiri tadi kita ambil. Kalau nanti C berarti C dikurangi 0,5. Nah, nih. Ini enggak sama, ingat. Kapan digunakan 0,5? Ketika data kita itu bentuknya bilangan genap. Misalkan kita punya data 1, 4, 6, 10, ya, terus 25, 99, 100 misalkan ya, atau 101. Ya. Ini kalau kita mencari batas bawah, kita gunakanlah yang ini. Ya, A dikurangi 0,5. Ketika data kita 1 desimal, misalkan 1,1, 4,3, 6,6, terus 15,9, 101,7, 1 desimal, maka untuk mencari batas bawahnya gunakan yang ini. 0,05. Ingat, 0,05. Ketika data kita 2 desimal, ya, maka misalkan contohnya 1,11, 4,34, 6,66, 15,97, ya, dan seterusnya. Ini 2 desimal, maka untuk mencari batas bawahnya, gunakanlah yang ini, 0,005. Ya, ingat itu. Biasa banyak salah di situ. Dibuatnya ini semua. Dia nggak tahu itu datanya itu ternyata dalam 1 desimal. Atau datanya itu 2 desimal, dibuatkan ini. Salah. Ada aturannya. Jadi ini untuk bilangan bulat 0,5. Untuk 1 desimal 0,05. Untuk 2 desimal 0,05. Itulah maksudnya tadi itu, nih, nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Oke, sekarang untuk batas atas. Ya, jadi kita ambil kelas pertama aja, B. Berarti B ditambah 0,5 atau B
ditambah 0,05 atau B ditambah 0,005. Ya. Jadi ini sama. Ketika data kita bilang bulat, data seperti tadi, gunakanlah nih tambah 0,5. Kalau 1 desimal, gunakanlah 0,05. Kalau 2 desimal, gunakanlah 0,005. Ya, jadi supaya Anda ngerti apa maksudnya ini tadi. Nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Ya. Oke, sekarang nilai tengah. Ya. Nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Jadi bisa seperti ini. Tadi kan kita punya data seperti ini. Ya, nanti ini ditambah ini dibagi 2. Ya. Jadi kalau kita buat misalkan, nah di sini kita buat kecil ya. Misalkan batas bawahnya adalah 2. Batas atasnya adalah misalkan 10. Nah, jadi nilai tengah itu adalah 2 tambah 10, nanti itu dibagi 2. Ya nih, ini kan 12, berarti 6 lah batas kelasnya, nilai tengahnya. Atau disebut dengan nilai tengah itu biasanya disimbol dengan X. Ya, seperti itu dia. Jadi itulah yang disebut dengan nilai tengah ini tadi. Ya, oke. Terus lebar kelas. Ya, lebar kelas itu adalah dari A ke B. Itu kira-kira berapa lebarnya? Oke, kalau kita ambil dengan angka dari ini. Dari 2 ke 10 ada berapa lebar kelasnya atau panjang kelasnya. Ya, jadi kalau kita buatkan di sini, ya, jadi ini supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelas. Ini kira-kira berapa sih ya untuk lebar kelasnya atau panjang kelasnya? Ini kita hitung dari ujung kelasnya atau dari tepi kelasnya. Berarti kita hitung mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti itu ada 9 lebar kelasnya. Mulai dari 2 kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini lebar kelasnya. Ya, jadi ini lebar kelasnya adalah 9. Ya, itulah yang disebut dengan tadi yang ini tadi. Lebar kelas. Selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas. Jadi kalau kita buatkan seperti itu, ya ini dia. Ya. Nah, sekarang ada lagi namanya banyaknya kelas. Ya. Nanti ada memang rumusnya semua ini, lebar kelas di mana banyak kelas. Tapi banyaknya kelas itu maksudnya ini. Dari kelas pertama sampai kelas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada banyaknya kelas, 4 kelas. Ya. Itu yang disebut dengan banyaknya kelas. Oke, jadi ini yang harus kita tahu kalau kita mau membuat suatu tabel distribusi frekuensi terkelompok. Ya, tuh, ya. Ketika sudah kita tahu apa itu limit, ya, apa itu batas kelas, apa itu nilai tengah, apa itu lebar kelas atau panjang kelas, dan apa itu banyaknya kelas, maka kita masuk ke langkah-langkah membuat tabelnya. Ya, langkah pertama kita tentukan dulu rank atau jangkauan. Ya, rank atau jangkauan. Ya, rank atau jangkauan itu apa? Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Itu adalah jangkauan atau rank. Terus tentukan banyaknya kelas. Ya, tadi kalau kita buatkan dengan secara kasar, banyaknya kelas tadi ini. Ada rumusnya. Banyaknya kelas itu adalah kita menggunakan rumus Targas. Yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Misalkan kita punya data jumlahnya 40. Berarti nanti log 40 berapa? Dikalikan 3,3 ditambah 1. Itulah banyaknya kelas. Nah, seperti itu dia. Terus tentukan lebar kelas. Lebar kelas itu kita simbolkan misalkan C.
yaitu rank dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi misalkan tadi itu ranknya misalkan ada 80, terus banyak kelasnya misalkan ada 6, berarti 80 dibagi 6. Itulah lebar kelasnya. Yang mana tadi yang disebut dengan lebar kelas? Antara A ke B. Ya, seperti itu. Ya, terus kita lihat lagi apalagi yang dibutuhkan di sini. Ya, yaitu limit bawah kelas pertama. Kemudian batas bawah kelas pertama. Ya, kita tahu tadi limitnya tadi ini atau tepi kelas. Kalau batas kelasnya tadi ketika sudah kita tambahkan 1 desimal lebih sedikit. Ini tadi batas bawah dan ini tadi disebut dengan batas atas atau BA. Ya, batas atas atau batas kelas atas ya. Oke. Setelah itu apa? Kita cari lagi yaitu tentang tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Ya, tadi sudah kasih tahu apa itu batas kelas ya. Tentukan limit atas kelas ya. Limitnya tadi itu kita sudah tahu di kelas tadi loh ya. Jadi sebelah kanan tadi itu nilai yang terbesar, yang sebelah kiri itu yang disebut dengan limit atas, dan yang sebelah kiri kita disebut dengan limit bawah atau nilai yang terkecil. Baru kita tentukan nilai tengahnya. Tadi sudah saya berikan yaitu bagaimana mencari nilai tengah. Terus tentukan frekuensinya. Jadi misalkan tadi itu antara A ke B ada berapa jumlahnya. Antara C ke D ada berapa jumlahnya. Sehingga nanti kita jumlahkan di sini. Itulah langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi sekarang Anda sudah bisa membedakan ya, antara 3 tabel ini. Yang ini adalah termasuk kategori atau sifat datanya kualitatif. Ini adalah bersifat kuantitatif untuk data tunggal. Dan ini adalah bersifat kuantitatif tapi datanya data terkelompok. Ya, jadi antara ini dengan ini berbeda. Ini tidak ada kelasnya karena di sini datanya berbentuk tunggal. Kalau di sini kelasnya itu sudah data terkelompok. Ini nanti kan angka loh. Angka ini seperti contohnya tadi 2 ke 10, 11 ke berapa ya, seperti itu nanti ya. Ya itu bedanya ya. Jadi untuk distribusi frekuensi tadi ada 3 tadi, data kualitatif atau kategori, data kuantitatif terbagi 2 untuk tunggal dan terkelompok ya. Ya ini adalah untuk mencari tadi itu tabel distribusi frekuensinya ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi ya bilangan bulatnya tadi untuk mencari batas bawah dan batas atas ya, titik tengahnya atau nilai tengahnya. Ya, contohnya kita ambil ini. Ya, ini contohnya ya. Tentang hasil ujian akhir mata kuliah statistika. Ada 60 orang mahasiswa. Nah, jadi di sini berarti N-nya ada 60. Ini datanya masih acak nih. Ya, acak. Pertama tadi langkah pertama apa? Cari rank atau jangkauan. Kita lihat nilai yang tertinggi itu kira-kira angka berapa dari angka ini. Oh, ternyata di sini datanya. Ya, yaitu angka 98. Terus terendahnya kira-kira berapa? Wah, ini adalah angka 10. Ya, angka 10. Ya, jadi ini kita buatkan dia supaya kita nggak bingung ya. Atau dia kita warnai atau ya bagaimana caranya supaya nanti kita bisa jelas. Oke, kita cari ranknya. Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Sudah dapat. Berarti nilai ranknya adalah 88. Oke. Ya, sekarang cari banyaknya kelas. Yaitu rumus Target tadi 1 plus 3,3 log 60. Ya, jadi kita cari log 60 berapa dikalikan 3,3 tambah 1 itu sebesar 6,8. Ya, jadi banyak kelas itu kan nggak bisa pecahkan, harus dia itu genap ya, enggak. Jadi nggak bisa 4,5 banyaknya kelas.
Ya gimana banyaknya kelas 4,5 kan nggak bisa, harus full dia kayak gini ya. Jadi kalau seperti itu harus kita bulatkan dia. Jadi karena tadi banyaknya kelas itu kita dapatkan 6,8, maka kita bulatkan menjadi 7 kelas. Artinya nanti banyaknya kelas itu mulai dari kelas pertama sampai di sini 7 kelas. Ya, ini untuk contoh kita ini tadi ya. Terus lebar kelas, yaitu tadi rank dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi 88 dibagi 7. Berarti 12,5. Ya, lebar kelas ini 12,5 bisa kita dekati dengan 13. Ini untuk data bulan atau tidak desimal. Ketika data kita itu desimal, ya 1 desimal atau 2 desimal, ini nggak bisa kita bagi 7 di sini. Tetap dibagikan dengan 6,8. Ingat, di situ banyak selalu salah mahasiswa. Wah, dibulatkan menjadi 7, dibagi 7. Tidak. Jadi banyaknya kelas itu tetap dibagikan dengan 6,8. Tapi nanti di prakteknya tetap dibuatkan jadi 7 kelas. Ya, seperti itu dia. Ya. Dah, terus ketika dapatnya 12,5, jangan dibulatkan jadi 13. Jadi lebar kelasnya nanti antara A ke B itu sebanyak 12,5, bukan 13. Itu ketika datanya data 1 desimal atau 2 desimal. Tapi kalau datanya itu bilangan bulat, bisa kita bulatkan menjadi 13. Jadi antara kelas tetapi kelas bawah dan ke atas nanti sebanyak 13. Ya, seperti itu dia. Jadi hati-hati banget di situ ya. Karena kalau ada salah membuat di situ salah semuanya. Oke, terus tadi itu ada namanya limit bawah kelas pertama. Limit bawah kelas pertama, nilai terkecil tadi berapa? 10. Berarti kalau kita cari batas bawahnya, kita kurangi 0,5. Berarti menjadi 9,5. Kalau kita ambil 9, nilai terkecilnya, maka batas bawahnya menjadi 8,5. Kalau kita ambil nilai terkecil 8, maka batas bawahnya 7,5. Wah, di sini kenapa saya tambahkan 9 dan 8? Untuk data kita ini, data terkecil 10, data terbesar 98, ketika kita sudah buatkan tabel distribusi frekuensi, itu enggak pas loh. Kadang-kadang kalau mahasiswa enggak pas, Bu, data yang Anda berikan itu salah. Bukan salah. Itu namanya bisa kita gunakan alternatif. Alternatif. Makanya tadi saya buatkan di sini 9 dan 8. Artinya jangan terlalu jauh dari angka kecil ini. Tapi kalau kita buatkan 0, itu sudah terlalu jauh dari 10. Tapi 9, 8 itu enggak terlalu jauh. Ya. Jadi nanti ketika sudah kita buatkan tabelnya itu, ya, itu nanti 10 kita buatkan paling kecil, 98 paling besar, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi kita buatkan namanya alternatif. Istilahnya, kalau kita pergi jalan-jalan loh, ya, ternyata kita itu kayak kesasar loh. Ya, kita harus mencari apa? Jalan alternatif. Kita nggak mau kesasar terus. Ya, nggak mau. Ya, saya ada cerita 3 bulan yang lalu. Saya punya teman satu gereja. Anaknya 2 gadis. Anaknya ini kerja di Jakarta dua-duanya. Dia pulang ke Purwokerto dan dia mau pulang ke Jakarta. Bawa mobil. Ya, nyetir sendiri. Berdua di atas. Ya, dia ngikut-ngikut Google. Ya kan, di Google itu kan kita dikasih suatu petunjuk. Tapi jangan percaya penuh. Ternyata yang dikasih Google itu dibawanya lah ke hutan-hutan. Ya, sudah malam. Loh, ini kok jalan makin lama makin sempit. Ya, dia mau kepingin mencari jalan alternatif, nggak ada lagi jalan. Ke kiri nggak ada jalan, ke kanan nggak ada jalan, hanya lurus. Tapi lurus ini apa?
makin lama makin sempit, makin lama makin sempit. Walaupun mobilnya itu mobil sedan kecil, makin nggak cukup gitu loh. Ya, sebelum dia sampai ke ujung jalan itu, dia tiba-tiba berdiri di sampingnya mbak-mbak berjenggot, tapi pakai tongkat. Dia berdoa di dalam mobil, ya. Nah, dia berdoa supaya ditunjukkan jalan karena kami ini sudah kesasar. Kami nggak tahu lagi jalan alternatif, tolong tunjukkan jalan ya Allah. Ya, dia berdoa seperti itu. Ternyata mbak-mbak itu mengetok jendela mobilnya. Nah, mau kemana? Kami mau ke Jakarta, tapi kayaknya kami kesasar. Ya, Anda mundur, nanti di sana ada pertigaan, Anda belok. Terus nanti belok kiri, Anda ini kesasar. Terus ke sana adalah jalan kuburan, katanya kayak gitu. Waduh, pantesan jalannya makin kecil. Nah, oke. Ya teman, ya ini anak teman saya ini memegang hanya supaya bisa mundur. Begitu dia menoleh keluar jendela karena jendelanya belum ditutup, bapaknya nggak ada lagi, ya dicari-cari dia keluar. Bah, gimana bah? Bah, terima kasih bah, kami sudah ditunjukkan suatu jalan alternatif. Coba, kalau mbak itu nggak menunjukkan jalan alternatif, apa dia? Menjadi apa? Kemana dia pergi? Jadi ini salah satu jalan alternatif. Jadi jangan selalu dikatakan, Bu, data Ibu itu salah. Gunakan alternatif. Ya, gunakan suatu alternatif. Ya. Jadi data itu nggak selalu pas. Data terkecil dengan data terbesar. Ya, jadi jangan dipaksakan. Karena kita sudah mengikut-ikut semua langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini sudah kita ikut-ikut semua. Ternyata ketika datanya kecil 10, data terbesarnya 98, kok nggak bisa ya? Wah, Ibu ini salah nih memberikan data. Nggak salah. Lakukan alternatif. Ya, tadi saya buatkan 9 dan 8. Ketika 9, batas bawahnya 8,5. Ketika 8, batas bawahnya 7,5. Karena dikurangi dengan 0,5. Ya. Oke, sehingga ini dia. Langkah kelima tadi, batas atas kelas pertama. Ya, tadi itu 10 yang paling terkecil, batas bawahnya ini. Kita tambahkan dengan lebar kelas tadi, sehingga ini. Ya, ini disebut dengan batas atas kelas pertama. Ini tadi untuk yang angka 9, ini untuk angka yang 8. Terus limit kelas pertama adalah ini. Ya, nih. Dikurangi dengan 0,5. Aslinya adalah ini. Inilah yang disebut dengan limit atas kelas pertama. Ya, oke. Ya, jadi itu tadi untuk langkah yang ke-6. Adalah bentuk alternatifnya tadi. Nah, coba, ini tadi angka terkecil 10, nggak bisa 98, bisanya 100. Lah, kalau 98 tadi di mana ini? Ya, ini bisanya angka terkecilnya 8. Ini 9, nah 9 ke 9. Ini adalah alternatif. Ya. Tapi setiap alternatif 1, 2, 3, lebar kelasnya itu nggak bisa berubah atau berbeda. Harus sama. Yaitu tadi sebanyak 13. Alternatif lebar kelasnya 8 ke 20, 21 ke 33, 86 ke 98, 13. Sama dengan di sini juga. Sama juga dengan di sini. Jadi nggak bisa berbeda. Terus nanti kami menggunakan mana, Bu? Terserah. Mau menggunakan alternatif 1, 2, 3, terserah. Yang manapun bisa. Jadi nggak ada yang salah. Ya, tapi jangan langsung dikatakan, Bu, data Ibu itu salah. Atau Anda kotak-katik yang di sini. Ya, supaya pas dia di kotak-katik. Jangan. Karena ini suatu rumus. Jangan ganggu-gugat lagi rumus. Tapi kita gunakanlah suatu namanya alternatif. Ya, seperti itu dia. Ya. Oke, terus langkah ke-7 tadi, ya nilai tengah. Ini dia dapatnya. Dan langkah ke-8 frekuensi. Ternyata pada kelas pertama jumlah mahasiswanya ada 3. Pada kelas kedua jumlah mahasiswanya ada berapa? Nanti kita jumlahkan nanti sebanyak berapa tadi? 60 mahasiswa. Ya, seperti itu dia. Ya, ini adalah langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi sehingga
kita ambil salah satu dari alternatif tadi ini, kita ambil dari alternatif 2, ya. Maka kita buatkan ini dia tabelnya. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi terkelompok. Ya, karena tadi judulnya kita buat nilai ujian akhir mata kuliah statistika, inilah tabelnya. Jadi ini adalah kelasnya, ini adalah batas kelasnya, ini nilai tengahnya, ini frekuensinya. Ingat, ini disebut tadi itu tepi kelas atau limit kelas bawah, ini tepi kelas atas, ini batas kelas bawah dikurangi 0,5 semua, ini batas kelas atas ditambah 0,5. Nilai tengah tadi ya ditambahkan ini dibagi 2, ditambahkan ini dibagi 2. Terus kelas pertama banyaknya mahasiswa 3, kelas kedua 4, dan kelas ke-7 ada 6. Jadi jumlahnya 60. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Karena tadi ada sebanyak 60 mahasiswa. Ya, oke, seperti itu dia membuat tabel distribusi frekuensi terkelompok. Berarti Anda sudah bisa membedakan ya, contoh tadi kategorik, ya, terus contoh tadi kuantitatif data tunggal, dan contoh kuantitatif data kelompok. Ya, ini dia contohnya, ya. Jadi bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya sudah kita berikan. Nanti supaya lengkap, nanti kita tambahkan bagaimana frekuensi relatif, kumulatif ada 2, kurang dari dan lebih dari, dan relatif kumulatif. Jadi nanti baru sudah lengkap tabel distribusi frekuensi. Ya, oke, seperti itu dia. Jadi kalau kita buatkan di sini, apa itu distribusi frekuensi relatif? Membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan dengan 100%. Tadi sudah saya bilangin, frekuensi relatif itu adalah frekuensi kelas pertama dibagi dengan jumlah data dikali dengan 100%. Berapa? Ya, oke. Nanti sampai dia di sini. Berarti nanti di bawah ini jumlahnya 100%. Ya, tuh dia relatif. Satuannya tadi apa? Yaitu satuannya tadi adalah persen. Karena dikalikan 100%. Ya, oke. Kalau kita buatkan dia, ini dia. Jadi kalau kita buatkan A ke B tadi, nih, jadi kita buatkan jadi F aksen. Jadi F1 aksen itu adalah relatifnya. Nih, seperti ini dia. Ya, oke. Ya, jadi nanti kita langsung masuk. Kalau kita buatkan dari contoh kita ini tadi, ini dia. Ini adalah relatifnya. Jadi jumlahnya di sini harusnya 100. Kenapa? Karena satuannya persen. Jangan ada yang 99 atau 110. Itu bukan persen lagi. Karena persen itu adalah 100. Ya, jadi kadang-kadang kan kita tidak bisa membulatkan karena koma-koma misalkan di sininya. Tapi tetaplah kita buatkan di sini 100. Ya, karena satuannya persen. Nah, ini dia untuk mencari relatifnya ya. Jadi frekuensi 3 dibagi 60 dikali 100% dapat. 4 dibagi 60 kali 100% dapat. 6 dibagi 60 kali 100%. Nanti kalau kita jumlahkan di sini dia jumlahnya 100. Ya, itu disebutkan frekuensi relatif. Nah, ini yang pertama. Ya, oke. Ya, sekarang kalau kita buatkan dari ilustrasi data berat ini juga bisa kita buatkan. Ya, jadi bagaimana cara membuat tabelnya? Ya, ini bisa kita buatkan seperti ini. Kita ringkas dulu. Oke, nanti kan kita buatkan bagaimana mencari median itu nanti pada ukuran, ya, ukuran rata-rata, deviasi, mencari dispersinya nanti ini kita buatkan. Ya, bisa juga kita buatkan seperti ini nanti ini kan berlanjut terus ya. Nah, terus yang kedua distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif itu tadi ada 2, kurang dari dan lebih dari. Ya. Kalau kurang dari itu
merupakan penjumlahan. Ya, jadi kalau kita buatkan di sini, nah ini ya, ini adalah frekuensi kumulatif dia. Oke, ini ya, jadi ini adalah kumulatif tadi. Kalau kita jumlahkan, penjumlahan dari data terkecil menjadi data terbesar, sehingga nanti dia di sini dia sama dengan sebanyak n. Jadi jumlah di sini dia sebanyak n sama dengan jumlah data. Ini dia frekuensi kumulatif kurang dari A sebanyak 0, kurang dari C sebanyak F1, sampai dengan nih kurang dari K sebanyak ini. Jadi jumlah ini semua nanti sama dengan jumlah data. Sebaliknya, kalau kumulatif lebih dari, di atas dia sebanyak jumlah data. Kalau tadi di sini jumlah datanya 60, berarti di sini dia 60, di bawah dia 0. Kebalikan di sini tadi, di sini dia 0, kita jumlahkan dia sampai di sini jumlah datanya 60. Kalau ini nanti kita kurangkan, ya. Jadi kalau kita lihat definisi kurang dari, lebih dari, pengurangan dari jumlah data menjadi dia di bawahnya seperti ini, menjadi 0. Jadi kalau ini tadi menjumlahkan data, ya, dari data terkecil menjadi sebanyak n. Kalau lebih dari, ya, mengurangkan data dari terbesar, jadi sampai dengan 0. Ya, itu adalah kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ya, oke. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu relatif kumulatif, berarti persen. Dan ada kumulatifnya. Misalnya kita ambil ini adalah tadi kumulatifnya, maka di sini kita buatkan frekuensi relatif kumulatif, satuannya persen. Ya. Jadi kalau ini kita ambil, misalnya kita ambil dari yang kurang dari tadi itu loh, yang kurang dari. Ya, jadi kita ambil dari kurang dari. Di sini kita tambah tabel, ya, yaitu relatif kurang dari. Kita ambil dari data kita ini. Ya. Begitu juga untuk relatif lebih dari, ya, kita ambil datanya dari sini. Ya, caranya itu sama tadi, yaitu jumlah frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau contohnya ini, nah ini kan diambil kurang dari, ya, dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Ini dia jumlahnya. Terus yang kedua, ya nih jumlahnya ini. Sampai nanti di sini dia jumlahnya 100. Ini untuk kumulatif relatif. Ya, jadi ini untuk relatif kumulatif atau kumulatif relatif. Tapi satuannya persen karena ada relatif. Ya, baik dia itu kurang dari dan lebih dari. Ya, ini tadi untuk lebih dari. Jadi kalau lebih dari tadi di atas dia 100, di bawah dia 0. Ya, jadi ini sudah lengkap semuanya. Tabel tadi, ya, menyajikan data berupa tabel, yaitu namanya tabel distribusi frekuensi. Ada 3 tadi bentuk kategori: kuantitatif numerik data tunggal, kuantitatif berbentuk data terkelompok. Nah ini ya, oke, ini terus distribusi frekuensi itu terbagi 3: relatif, kumulatif, relatif kumulatif. Ya, ingat, kumulatif itu ingat ada kurang dari dan lebih dari. Ya, oke, seperti itu dia. Ya, oke. Terus yang kedua, bagaimana kita menyajikan? Ini dulu lah. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita masuk ke menyajikan data dalam bentuk grafik. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, ya, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Muhammad. Itu kalau di tabel berarti kita milih salah satu yang lebih dari atau kurang dari, atau disajikan semua? Tergantung pertanyaannya. Ya, kalau disuruh dua-duanya berarti ya, tapi biasanya selalu dibuat dua-duanya. Tapi nanti di sini nanti ada soal yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan juga. Itu dua-duanya saya suruh. Ya, kurang dari dan lebih dari. Ya itu, jadi tergantung dari soalnya juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oke, ada yang pertanyaan? Ini sudah lengkap saya berikan bagaimana tadi menyajikan data, ada dua tadi, menggunakan tabel dan menggunakan grafik atau gambar. Ya, ini untuk tabel sudah selesai, ya. Dan makanya sebelum kita lanjut ke gambar atau grafik, ada pertanyaan dulu di sini? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti nanti dalam membuat tabel distribusinya tuh tergantung dari perintah soalnya ya. Misalkan harus ada titik tengah, batas kelas gitu tergantung soalnya ya, Bu. Lah, kalau titik tengah nilai tengah itu harus ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi yang lengkap, kita harus mencari rank atau jangkauan, banyaknya kelas, lebar kelas, nilai tengah, limit kelas bawah, atas, batas kelas bawah, atas, frekuensi. Itu harus. Tadi kan langkah-langkahnya membuatnya itu. Ya, harus. Ya, jadi nggak harus pertanyaan. Jadi kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi yang lengkap itu harus tadi langkah-langkahnya sampai langkah ke berapa tadi? 8 tadi atau 7 atau 9 tadi ya. Itu harus. Ya, harus kita buatkan langkah-langkahnya itu. Ya. Oke, seperti itu Risa. Oke, ada lagi Baik, pertanyaan? terima kasih, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, oke, ya, silakan. Untuk mengenai alternatif 1, 2, 3 yang tadi Ibu jelaskan, itu pemilihannya menggunakan salah satunya atau semuanya, Bu? Salah satunya. Tadi saya gunakan yang di tengah, yang kedua. Kenapa enggak yang pertama atau yang ketiga? Ya enggak apa-apa. Kalau Anda nanti kepingin, misalkan nanti ada soal, harus menggunakan alternatif, ya Anda misalnya menggunakan alternatifnya 2, ya Anda membuatkan alternatifnya 2, udah pilih salah satu saja. Atau Anda membuatnya alternatifnya 3, pilih salah satu saja. Nanti sama Mbak. Ya. Jadi enggak ada salah data seperti itu loh. Tapi enggak semua data itu harus menggunakan alternatif, enggak semua. Tapi di sini sengaja saya berikan contoh yang menggunakan alternatif. Supaya ketika ada data, seperti data kita ini, nilai terkecilnya 10, nilai tertingginya 98, ketika kita membuatkan tabel distribusinya, sudah kita ikuti semua rumus-rumus tadi, nggak bisa. Ya, nilai terkecil 10, nilai tertinggi 98, nggak bisa. Makanya kita harus menggunakan suatu alternatif. Kalau bisa alternatif, ya enggak apa-apa, jangan gunakan alternatif. Ya, seperti itu dia ya Mbak ya. Jadi enggak semua data harus menggunakan alternatif. Kalau memang enggak pakai alternatif, bisa langsung ya ngapain digunakan alternatif. Ya, seperti itu dia. Oke. Sudah jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan kah? Silakan. Ya, silakan sepatu. Siapa ini namanya? Untuk pendidikan. Ya, silakan. Tadi dijelaskan oleh Ibu itu ada banyak kelas yang bisa dibulatkan, juga ada yang tidak bisa dibulatkan seperti itu ya Bu. Untuk contoh data yang bisa dibulatkan itu soalnya seperti apa Bu? Yang ada desimalnya. Ya, benar. Ya, jadi ketika nanti ada data kita bilangan bulat, ya, ada data bilangan bulat. Ketika kita disuruh mencari banyaknya kelas itu nanti tetap, misalkan contoh kita ini tadi ya Mbak ya. Contoh kita ini tadi ya, tadi kan mencari banyaknya kelas ya. Banyaknya kelasnya tadi itu adalah sebanyak 6,8. Karena data kita bilangan bulat, ya, pembagi untuk mencari lebar kelas atau panjang kelas, ini kita bagikan 7. Tapi ketika data kita 1 desimal atau 2 desimal, jangan dibagikan dengan pembulatan ini, tapi dibagikan dengan 6,8. Seperti itu dia. Ya, kalau datanya 1 desimal atau 2 desimal. Tapi kalau bilangan bulat tetap dibagikan dengan pembulatan ini. Ya, tapi nanti membuat banyaknya kelas tetap
7 kelas, misalkan 7 kelas ya. Oke, bukan 6,8. Karena di sini nggak bisa kita buatkan 6,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana 6,8? Nggak bisa, harus jadi 7. Ya, seperti itu dia. Karena banyaknya kelas itu nggak boleh koma-koma atau desimal. Ya, seperti itu dia pengertiannya ya. Jadi ingat, kalau bilangan bulat, banyaknya kelas itu 6,8 kita gunakan tetap pembulatannya. Ya. Tapi bilangan satu desimal pun banyaknya kelas tetap kita gunakan jadi 7 kelas. Tapi kita mencari lebar kelas atau panjang kelas, kalau bilangan bulat dia dibagikan dengan pembulatan ini tadi. Tapi ketika data kita itu desimal, baik 1 desimal, 2 desimal, 3 desimal, dan seterusnya, bagikanlah dia bukan dengan pembulatan. Jadi dibagikan dengan ini. Ya, seperti itu dia. Terus nanti hasil panjang kelasnya atau lebar kelasnya bukan menjadi 13 kalau dia bilangan desimal. Tapi tetap digunakan yang di sini. Misalkan didapatkan 12,5. Jadi antara tepi kelas bawah dengan tepi kelas atas itu sebanyak 12,5, bukan 13. Itu untuk data yang bilangan desimal. Baik 1, 2, 3, 4 desimal dan seterusnya. Tapi kalau bilangan bulat, lebar kelasnya itu jangan digunakan yang koma ini, tapi pendekatannya yang dibulatkan jadi menjadi 13. Ya, seperti itu dia Mbak Hatun. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima Oke, kasih. ya, oke. Ada lagi kah pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Untuk di aturan limit batas bawah maupun di batas atas itu jika terdapat 3 desimal bagaimana ya, Bu? Penghitungannya sama. Dipakaikan tadi itu 0,005. Jadi yang ini tadi loh. Yang ini tadi. Jadi ini untuk bilangan bulat. Ini untuk 1 desimal. Untuk 2 desimal, 3 desimal gunakan ini. Dan seterusnya nih. Jadi tadi di sini kan ada tadi kan, di mana tadi ini? Coba saya tunjukkan. Ya, jadi di sini tadi ada penjelasannya. Di mana tadi penjelasannya tadi ya? Untuk bilangan bulat tadi loh. Ya, tadi kan ada ya. Apa sudah kelewatannya? Nah, kayaknya sudah lewat ya. Atau di mana ya? Coba. Jadi itu dan seterusnya kita gunakan untuk mencari batas kelas bawah, batas kelas atas, itu tetap kita gunakan. Nah, gimana tadi? Bukan ini. Apa sudah lewat ya? Coba tak tarik ke atas dia. Gimana tadi? Pembulatan tadi. Nah, jadi saya lupa tadi halaman. Jadi jangan artinya jangan kita gunakan yang bilangan bulat. Kalau dia memang benar-benar desimal, 2 desimal, 3 desimal, 4 desimal, dan seterusnya, tetap kita gunakan yang ada tadi. Halaman berapa halaman ya? 24. Oh, halaman 24 ya. Saya ini kan kacamatanya kan lagi diperbaiki, lagi ditempah, tapi belum selesai karena kacamata yang saya gunakan ini kemarin jatuh ya. Bukan jatuh lagi, sudah dipakaikan oleh cokiku, anjingku. Saya nggak tahu, dia ngambil di meja, dimain-mainilah kacamataku. Jadi sehingga kabur sekabur-kaburnya. Saya sampai nyari-nyari tadi di meja, ini mana kacamataku? Ternyata sudah jadi mainannya, ya sudah jadi mainan kacamataku, terus tak pakaikan, waduh kabur. Ya katanya besok baru selesai kacamatanya, karena kemarin memang setelah diukur sudah makin parah, apalagi yang sebelah kanan itu tinggi banget sudah ya, jadi nggak sama. Artinya kanan dan kiri tetap nih mas, ini ya, ini dia.
Ya, jadi untuk 2 desimal, 3 desimal, dan seterusnya tetaplah kita gunakan seperti ini. Ya, seperti itu dia. Nah, jadi jangan gunakan yang ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau dia desimal dengan tanpa desimal itu sangat berbeda. Di situ yang sering sekali banyak mahasiswa yang salah. Disamakan semuanya. 1 desimal dan bilangan bulat. Wah, kalau Anda salah membuatnya pertama, ya udah, pasti salah semuanya. Ya, salah semuanya. Kalau dia bilangan bulat itu tidak masalah, ya. Tapi yang desimal-desimal itu yang membuat salah, ya. Jadi ingat, kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi, tetap ada langkah-langkahnya sampai langkah ke-8. Harus, ya. Ini yang Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Nadia. Kalau langkah-langkah buat tabel distribusi yang tipe relatif kumulatif gimana ya, Bu? Oh, relatif kumulatif. Oke. Iya. Ya. Relatif kumulatif itu sama saja dengan yang relatif tadi, tapi sudah digabungkan antara relatif dan kumulatifnya. Ya. Contohnya, misalkan kita ambil tadi mulai tadi di relatif kumulatifnya sebelah mana ya? Nah, coba saya lihat dulu. Ya, ini tadi kan kumulatifnya. Ini kumulatif kurang dari dan ini kumulatif lebih dari, ya. Ya, dan terus sekarang yang kita mau buatkan adalah untuk relatif kumulatif. Ya, pertama dulu kita ambil dari yang kurang dari, ya, yang kurang dari. Ya, sehingga yang kurang dari itu kita buatkan dia, kita ambil datanya yang kurang dari sini. Yang kurang dari sini. Ya, jadi misalkan 0 dibagi jumlah data dikali dengan 100%. Itulah relatif kumulatifnya. Terus di sini ada berapa tadi datanya? Kalau kita ambil contohnya ini, ya ini contohnya tadi. Ini kita ambil dari kurang dari, ya. Jadi tadi itu frekuensi kumulatif kurang dari tadi, di sini dia frekuensinya 0. 0 dibagi dengan jumlah data, berapa tadi? 60, dikali 100%, 0. 3 dibagi dengan 60, dikali 100%, 5. Ini namanya adalah relatif kumulatif atau persen kumulatif. Kenapa? Karena sudah kita ambil dari kumulatif kurang dari. Jadi kita ambil sudah kumulatifnya. Di sini kita cari relatifnya atau persennya. Sehingga disebut biasanya persen kumulatif atau relatif kumulatif. Inilah hasil dari, ya, frekuensi relatif kumulatif. Ya, terus kalau kita ambil lagi dari yang lebih dari, ya, kumulatif lebih dari. Tadi lebih dari di atas sebanyak N. N tadi sebanyak 60 atau sebanyak frekuensinya. Berarti ini 60 dibagi dengan jumlah data 60 dikali dengan 100%. Ini 100. 0 dibagi dengan 60 kali 0. Inilah yang disebut dengan frekuensi relatif kumulatif. Ya, seperti itu. Jadi beda dengan relatif tadi, Mbak. Kalau relatif tadi itu diambil dari frekuensi aslinya. Ya, ingat. Jadi beda sekali dengan mencari frekuensi untuk mencari relatif tadi. Kalau relatif tadi ini diambil dari frekuensi aslinya nih. Sehingga kalau kita mau mencari relatifnya, ya, jadi ini tadi hasilnya ini. Jadi ini tadi frekuensi aslinya. Ini relatifnya. Tapi kalau relatif kumulatif itu kita ambil dari frekuensi kumulatif, bukan frekuensi aslinya. Ya, berarti kita cari dulu kumulatifnya tadi. Ya, seperti ini tadi kita cari dulu kumulatifnya. Ini kumulatif kurang dari, ini kumulatif lebih dari.
Sehingga kalau kita mencari relatif kumulatifnya, maka kita ambil dulu misalkan yang kurang dari, ini dia, ini tadi relatif kumulatif frekuensinya, ini relatif kumulatifnya, ini kumulatif kurang darinya. Kalau lebih darinya ini tadi relatif kumulatif darinya ini. Ya, seperti itu Mbak Nadia. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, Aditya silakan. Kalau semisal setelah dihitung pakai aturan Sturges, ketemu banyak kelasnya 6,3 itu nanti dibulatkannya jadi 6 atau 7 ya, Bu? Bisa 6, bisa 7. Bisa kedua. Ya, bisa keduanya. Bisa 6, bisa 7. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, karena kadang-kadang kan, bukan 6,5, 6,3, 6,1, 6,4 misalkan ya. Bisa jadi 6, bisa jadi 7. Ya, seperti itu dia. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan kita. Jika batas bawah sama batas atas kelasnya ada 2 desimal, cara mencari nilai tengah kelasnya itu tadi dibagi 20. Iya. Jadi tadi itu mencari nilai tengah itu tadi bisa batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Ya, kalau di sini kita atau kita bisa juga mencarinya dari batas dari limit kelas bawah ditambah dengan limit kelas atas dibagi 2. Itu adalah nilai tengahnya atau dinotasikan dengan X. Ya, X. Jadi titik tengah atau nilai tengah notasinya itu adalah X. Ya. Jadi kalau kita mau mencari dari batas bawah, batas atas bisa juga batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Atau limit kelas bawah atau tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas dibagi 2. Itulah yang disebut dengan nilai tengah atau X. Seperti itu kita gimana? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang lain, ayo. Jadi banyak pesertanya, ada 86. Ya, apakah di sini sudah bergabung yang kelas Masnya itu nanti absen ada, nanti kita coba ya Mas ya. Mas, ini tak coba lagi nanti dulu ya. Ya coba, saya coba. Saya lihat sambil Anda ini kan sudah bisa semua absen ini. Saya coba saya cek absennya. Kadang-kadang belum, masih ada. Kanelda, Vincentius, ya si Vincentius ini kayaknya sudah mundurkan diri. Ada Alodia, ada Tarita, ada masih merah yang saya panggil ini. Coba tak preskan dulu ya. Tak preskan dulu mata setelah saya press. Sudah bisa menjadi hitam. Nah, coba saya lihat. Ya tadi ada masih merah ya. Coba tak lihat lagi. Ya, ini Kamelda masih merah. Vincentius masih merah. Alodia masih merah. Tarita masih merah. Silakan. Ini 80 yang sudah absen, baru ya tinggal 4 yang belum. Ya, tinggal 4 kayaknya sudah keluar ya. Terus untuk yang siapa? Alodia. Alodia sudah tadi masih merah, Mbak. Dicoba lagi. Ya, sudah saya bilang kemarin bisa pas Anda apakan dia muter bagus, tapi di tengah jalan dia balik ya. Jadi ya. Kalau tadi sudah sukses tadi absennya, sekarang saya coba dulu yang kelas A-nya tadi ya. Yang kelas A-nya tadi. Ya, memang saya nggak tahu loh, kenapa masih ini coba bisa mengulang loh. Ya, begitu banyaknya selalu mengambil semester 1, cuma dia mengulang ya, kayaknya nilainya ini nggak puas ya, apa nilainya cuma nilai B ya, karena semester 1 ini biasanya rata-rata lulus semua ya. Kayaknya dia rasanya kurang puas nilainya ya Mas ya. Nah, nilainya berapa apa Mas? Anda malas praktikan?
Enggak juga Bu. Ini Bu, sering nggak masuk ya. Iya. Masalah tidak masuk itu kenapa, Nak? Harus masuk, Nak. Nah, ada itu banget ya. Kenapa masuk? Ya. Ya, coba saya buatkan absennya ya, Mas. Tapi ada tetap jam 8 saya buatkan ya. Oke, coba. 50 sampai jam 11. Tapi kita kuliahnya 11.30, tapi saya buatkan jam 11.55. Oke. Nah, kita coba ya. Ya. Oke, coba Anda mulai saja. Kalau di GF ayatnya bisa. Di GF jangan kemudian ya. Kita aja kalau bisa ya. Ya, dari tadi keempat orang tadi. Ya, kalau bisa tolong Anda absen lagi. Ada masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dari kita. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Perbedaan yang merupakan alternatif sama yang tidak merupakan itu bagaimana ya Bu? Membedakannya. Ya. Ketika kita sudah masuk ke langkah-langkah tadi, di sini kalau ada kata Mas, saya juga nggak tahu apa bedanya. Coba ketika Anda lihat data tadi, Anda kan bahwa ini data kecil 10 dan besar 8. Kalau Anda baca, bahwa ini bisa, bahwa banyak kelas silakan. Tapi setelah kita coba, ternyata harus menggunakan alternatif. Jadi bedanya itu kadang-kadang bisa dibedakan. Kalau kita belum masuk ke langkah-langkah membuat kader tadi. Ketika sudah masuk langkah-langkah membuat kader tadi, baru tahu oh iya. Jadi kalau tadi sebenarnya ada perbedaannya. Cuma yang bisa langsung hubungi dosennya. Oh, ada yang ada ini kan perkataan salah. Kami sudah mengikuti langkah-langkah rumus seperti ini dia jelaskan. Tapi tidak bisa. Kalau nilainya tercapai 10, nilai tertingginya 98, tidak masuk Bu. Tidak bisa. Bahasa seperti itu. Karena dia tidak menggunakan alternatif. Jadi bagi saya itu tidak ada perbedaan Mas. Tidak ada perbedaan. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah ini tadi kita nggak perlu. Makanya langsung masuk langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Baru nanti kita tahu oh kalau seperti ini saya harus menggunakan alternatif. Tapi tidak usah menggunakan alternatif apa. Sudah jelas. Tidak semua data itu harus menggunakan alternatif. Tidak. Tapi memang pada contoh tadi ini saya buat contoh yang menggunakan alternatif. Ketika ada data yang tidak sisa seperti itu, Anda nggak bingung, Anda nggak menyatakan data. Anda katakan jangan data kesalahan untuk data. Kalau Anda katakan data nanti banyak masalah. Ya, jadi ikut-ikutlah rumus yang sudah ada. Kalau memang seperti ini, terjadi 10 bersama 98 itulah gunanya alternatif ini tadi. Ya seperti itu ya Mas ya. Jadi kita nggak bisa membedakan ya. Oke. Terima kasih Bu. Permisi Bu, maaf. Tadi yang Oke. absen atas nama Alodia itu sudah belum ya Bu? Soalnya di saya sudah hadir. Gitu. Oh di sana Anda itu sudah ada. Tak coba lagi ya Mbak ya. Tak lihat lagi dulu ya. Ya saya juga kadang-kadang kayak gitu ya Mbak ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya lagi absen yang izin bertanya Bu. Ya, silakan. Gini Bu, kan tadi kan ada alternatif 1, 2 sama 3. Nah, kalau misal kita pakai alternatif 1 itu kan tadi kan 8 sampai 20 20. Terus kalau pakai alternatif 2 itu 9 sampai 21. Nah,
yang pertama kan pakai alternatif pertama kan nggak ada 21-nya nggak ikut. Terus yang kedua, alternatif yang kedua itu 21-nya ikut kelas pertama. Nah, untuk frekuensinya nanti ngaruh nggak sih, Bu? Ya, pengaruh, Mas. Ya. Makanya itu nanti itu istilahnya itu apa ya? Coba saya tunjukkan. Nah, ini kok belum saya bisa buka ya, Mbak ya. Ini bermasalah lagi tentang absen tadi ya, Mbak ya. Ya, ini saya nggak tahu nih kenapa ini selalu bermasalah di LD ini ya. Ya, ini saya bingung lagi nih, Mbak. Ya, ini saya buka orang bisa maning ke. Yang Ibu itu pakai daftar kehadiran yang di bawah. Oh iya, sorry. Iya, sorry. Ya, next start. Wah, ini kan pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua. Oh iya, oke. Ya. Jadi gini, frekuensinya itu kan sudah ditentukan dari kelas pertama sampai sekian, frekuensinya sekian. Kelas kedua, frekuensinya sampai sekian, kelas atas sekian. Ya. Jadi itu nanti benar-benar terpengaruh. Ya, ini tadi Ildelia sudah. Oh ya, berarti ini semuanya sudah. Tinggal yang Vincentius ini yang belum ya. Jadi ini memang sudah dia mundurkan diri dari unsur ya. Karena ini memang kayaknya orangnya pinter ya. Jadi dia sudah 2 tahun kuliah di ITB jurusan kimia, tapi dia tidak tertarik istilahnya loh. Dia tertarik kepada matematika keuangan. Dilihatnya. Terus dia tes lagi di ITB, jurusan matematika di keuangan, yaitu aktuaria, nggak lulus. Dicarinya lah seluruh Indonesia, di mana ada matematika keuangan. Salah satunya ada di UNS, dan salah satunya lagi ada di unsur mata pendidikan. Sehingga dia dapat UGM, dapat di unsur. Semuanya diterima. Sehingga dia bingung mau masuk kemana. Ya kemarin saya bilangin sama dosen-dosen di matematika, hari pertama juga Vincentius itu tidak absen. Tapi ada beberapa dosen, hari pertama dia absen. Kalau di saya enggak, saya bilang kayak gitu. Sehingga kemarin kan disuruh periksa, siapa aja dia absen. Wah, next start 1 dia enggak absen. Oke. Jadi saya lihat ya. Ya sudah Mbak, tinggal Vincentnya. Dia kita memang sudah nggak mengharapkan lagi karena dia sudah membuat surat pengunduran diri ke unsutnya ya. Ya, dia sudah membuatkan. Oke, saya jawab. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, jadi gini loh, Mas. Kalau kita buat ini tadi alternatif ya enggak. Coba kalau kita buatkan alternatif 1 dari 80 ke 20. Data kita tadi, Mas. Kira-kira berpengaruh banget enggak jumlah frekuensinya? Ya, dari nilai sekian sampai sekian, ada berapa jumlah mahasiswanya? Ya, seperti itu loh. Berpengaruh banget enggak? Ya, itu misalkan kita gunakan alternatif 1 ya. Ya, kalau alternatif 2 tadi, kalau nggak salah kalau pada kelas pertama ini dia nggak terlalu jauh loh. Jadi dia jumlah mahasiswanya 9. Kalau kita ambil pakai alternatif 3, yaitu nilai 10 sampai 22 ada berapa jumlahnya? Kita lihat di data kita ini tadi. Dari 10 ke 22 ada berapa jumlahnya? Apakah tetap 3 mahasiswa? Atau berapa? Ya, seperti itu Mas. Berpengaruh dia atau tidak? Atau beda dia atau tidak? Kan itu tadi maksudnya ya enggak? Ya, jadi kadang-kadang ada perbedaannya sedikit. Ada juga yang sama. Tapi nanti ketika kita hitung semua, sama loh Mas. Kenapa? Karena tadi itu setiap alternatif tadi itu lebar kelasnya itu harus sama. Nggak bisa dibedakan. Nggak bisa alternatif lebar kelasnya 12, di sini 13, di sini 14, nggak bisa. Kalau tadi lebar kelasnya itu 13,
Jadi alternatif 1, 2, 3 tetap 13. Seperti itu. Jika lebar kelasnya itu 10, maka alternatif 1, 2, 3 tetap menggunakan 10. Ya, seperti itu dia, Mas. Cuman jumlah frekuensinya kadang-kadang ada sedikit perbedaan, kadang-kadang dia sama. Ya. Tapi kalau saya lihat di sini 8 ke 20, 9 ke 21, 10 ke 20 itu sebanyak 3 mahasiswa. Ya, tuh. Ya, saya nggak tahu untuk yang seterusnya, coba nanti Anda lihat di sini supaya Anda bingung. Ini kan karena masih 60 loh. Kalau dia misalkan 500 datanya supaya nggak bingung, Anda urutkan aja dulu data terkecil ke besar. Ya enggak? Jadi nggak acak dia seperti ini. Setelah ini misalkan ini data ada 500. Waduh, pusing nih kepala aku lihatnya. Udah diurutkan. Ya, masukkan ke Excel dia, kan buatkan. Nah, data yang kecil ke besar. Jadi nanti kan Anda nggak salah lagi membuat jumlah frekuensinya. Atau kalau misalnya sudah Anda pakai dicoret atau diwarnai yang mana yang sudah Anda gunakan. Kan seperti itu dia. Ya, ini karena masih 60, besar-besar kayak gini masih kelihatan. Kalau 500 misalkan datanya. Wow. Ya, jadi kan agak lama juga nanti menyusun tabelnya ini, enggak. Jadi supaya Anda nanti nggak salah membuatkan jumlah frekuensinya, udah diurutkan dulu dia. Bisa menggunakan unit type, bisa menggunakan Excel, menggunakan aja yang cara manual, yaitu Excel, ya enggak apa-apa. Ya, seperti itu dia, Mas ya. Jadi Anda nanti nggak kebingungan, ya. Oke. Disesuaikan ya, Bu? Ya, benar. Ya. Tapi ingat, kalau banyaknya kelas, lebarnya kelas harus sama setiap alternatif, nggak bisa berbeda, ya. Jadi nanti Anda gunakan misalkan, ini nggak bisa ini, nilainya terkecil sekian, nilai terbesar pas. Dan saya buatkan 2 alternatif. Alternatif 1 lebar kelasnya 9, alternatif kedua lebar kelasnya 10, nggak bisa. Kalau memang 9 lebar kelasnya, udah alternatif 1, alternatif 2, sama-sama 9 lebar kelasnya. Ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan bagaimana menyajikan data menggunakan grafik atau gambar ya. Oke. Ya, jadi pertama dulu kita lihat lagi dengan kualitatif. Ya, jadi bagaimana menyajikan data dengan grafik ketika data kita itu data kualitatif. Jadi kita buat, kalau dia data kualitatif, bisa kita gunakan diagram lingkaran, ya, diagram batang. Nih, jadi diagram lingkaran itu menunjukkan hubungan bagian dari keseluruhan. Ingat, kalau diagram lingkaran itu nanti, jadi kalau kita buatkan dia, satuannya itu nanti kan bisa kita buatkan bisa derajat ya atau bisa juga persen kalau dia itu lingkaran ya. Jadi ingat, kalau Anda membuatkan diagram lingkaran tergantung satuan yang Anda gunakan. Apakah Anda gunakan itu persen atau Anda gunakan itu derajat, ya itu terserah. Ya, jadi bisa dia derajat atau dia bisa persen, itu satuannya. Ya, jadi nanti kita memplotnya seperti ya, kalau dia derajat dibagi 360, ya, ini dibagi 360, kalau dia persen berarti 100. Ya, seperti itu dia. Ya, itu untuk diagram lingkaran, ya. Ya, terus kalau diagram batang itu menunjukkan frekuensi tiap kategori. Ya, jadi kalau kita dari data kita tadi itu, misalkan ya, jadi kita buatkan di sini diagram batang, ya. Jadi itu namanya diagram batang ya, batangnya itu satu dengan yang lain pisah, ya, bukan bersatu, ya, bukan bersatu, ya. Dan nanti, ya, misalkan kita buat tadi itu tentang apa? Misalkan tadi itu adalah panjang ikan lele tadi. Nah, jadi antara ini adalah misalkan di sini apa ya, panjangnya, terus di sini tadi
banyaknya apa tadi ya, angka-angkanya tadi loh. Nih, ikan lele, apa tadi, gurame, apa aja tadi ikannya. Tadi ikannya satu, ikannya banyak ya, ikannya banyak. Misalkan tadi ada emas, nila, gurame, lele. Dah, tadi itu kira-kira berapa jumlahnya? Ini hanya diagram batang. Ya, diagram batang. Ya, itu untuk data kualitatif. Terus untuk data kuantitatif, di situ tadi kan ada dua loh. Ya, atau dia data tunggal, atau dia berbentuk diskrit atau kontinu. Ya, jadi bisa diagram garis, atau histogram, terus poligon, dan ogive. Itu bisa juga. Terus kontinu juga sama. Ya, bisa diagram garis, histogram, poligon, dan ogive. Ya, jadi histogram poligon itu adalah menunjukkan distribusi data, sedangkan ogive itu menunjukkan distribusi kumulatif. Makanya kenapa kita harus sampai ke kumulatif? Ketika kita menggambarkan suatu ogive, itu harus datanya dari frekuensi kumulatif. Ya, tapi kalau histogram poligon itu dari distribusi atau frekuensi aslinya. Ya, jadi tadi misalkan contohnya tadi nih, ini namanya diagram batang. Ketika batang-batangnya ini bersatu, bergempet dia, itu namanya histogram. Bukan diagram batang lagi, tapi namanya histogram. Ya, oke. Terus tadi itu ada poligon itu tadi kan kita punya nilai tengah atau titik tengah. Misalkan di sini kita buatkan nilai-nilai tengahnya nih. Ini kalau nanti kan Anda buat besar ya, ada nilai tengahnya. Ini kita tarik ke atas nilai tengahnya ini. Dan titik-titik tengah ini atau nilai-nilai tengah ini kita tarik menjadi suatu garis. Garisnya itulah disebut dengan poligon. Nah, seperti itu dia. Jadi poligon itu nilai titik-titik tengah menjadi jadi satu garis. Tapi di statistik hanya namanya poligon saja. Tidak ada poligon dalam, nggak ada poligon luar, tidak ada poligon titik. Itu di statistik. Kalau di matematika kan ada 3 jenis poligonnya, ya enggak. Ya, itu kalau nanti Anda ketemu pada penggunaan apa? Integral. Pengintegralan, ya. Di sini kita hanya namanya poligon, ya. Ketika nilai-nilai tengah tadi, ya, kan ada angka-angkanya loh. Kita tarik, ya, kita tarik titik-titiknya tadi menjadi suatu garis, itu disebut dengan suatu poligon, yakni, ya. Jadi menunjukkan distribusi. Terus kalau ogive ini itu dari data kumulatif tadi. Kalau tadi kita punya misalkan kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi nanti di sini ada 2 jenis ogive. Ogive kurang dari atau disebut dengan ogive positif, dan ogive lebih dari disebut dengan ogive negatif. Ya, itu maksudnya ini. Jadi berbeda untuk grafik, data kualitatif dan data kuantitatif. Ya, oke. Untuk data tunggal dengan data kelompok, ya, ya seperti itu dia, ya. Jadi kalau data tidak terkelompok tadi bisa saja diagram lingkaran atau diagram garis atau diagram simbol, ya. Itu termasuk semua pada data tunggal, ya, data tunggal, ya. Kalau data terkelompok paling tidak ini dia. Terus ada satu lagi namanya diagram batang dan daun. Ya, nanti ada di sini kita buatkan contohnya. Terus nanti kalau Anda praktikum jelas, ya, stem dan life, wah jelas di situ. Oh iya, ini namanya diagram batang dan daun. Ya, oke. Nanti kalau Anda praktikum makin jelas semuanya, contoh gambar-gambar ini semuanya, ya. Oke, ya ini adalah diagram lingkaran tadi. Ya, diagram lingkaran itu apa? Contohnya misalkan seperti ini dia, ya, ini dia menggunakan derajat. Nah, tadi sudah saya bilangin, ini dia menggunakan persen, ya. Oke, jadi diagram lingkaran itu
ada dua satuannya. Diagram batang misalkan seperti ini. Nah, nih. Jadi diagram batang itu batang satu atau persegi satu dengan yang lain berpisah. Ketika dia bersatu namanya histogram, ya. Ya. Terus kalau diagram garis, ya dia itu kalau kita punya suatu gambar itu, misalkan kita punya diagram garis seperti ini loh. Nah, ya. Terus di sini kan sudah ada data-datanya ya, terus kita tarik seperti itu ya. Oke, ya terus kita tarik suatu garis. Ya, ini namanya diagram garis. Ya, seperti itu dia ya. Oke, itu disebut dengan suatu diagram garis. Oke. Ya, terus ini ya contohnya tadi. Ya, terus ini juga bisa lagi picture ya. Ini nanti kalau dalam praktikum Anda bisa mengklik-klik semua supaya Anda ngerti ya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Ini adalah bar chart. Ya. Jadi ini beda dengan agak beda dengan diagram batang tadi loh. Sedikit ada perbedaan, tapi berbeda, serupa tapi tidak sama seperti itu. Ini juga data kategori. Ya. Ya, bar chart. Itu nanti di program itu lengkap semuanya. Saya nggak tahu menggunakan programnya Nexta saat itu apakah SAS, apakah itu R, apakah itu Minitab, atau apakah yang lain. Pokoknya di program itu nanti jelas semuanya. Ya ini berguna menggunakan data kategori ya. Atau bisa juga dia dalam tabel kontingensi nih. Itu adalah bar chart tadi. Ya ini saya tunjukkan aja ya. Nah, terus bagaimana dengan kuantitatif tadi ya? Paling tidak tadi dia histogram ya. Ya, histogram tadi itu tahu kita ya apa itu histogram ya. Jadi biasanya melihat distribusi dari datanya tadi ya. Jadi kita lihat ukuran penyebarannya, ukuran pemusatannya. Makanya kita harus melihat nanti mencari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, terus ukuran letak ya atau lokasi ya. Histogram itu apa ini? Sama-sama berbentuk balok juga atau persegi. Ya, ini adalah jenis kelamin, ini histogramnya. Nah, ya. Ini juga berbentuknya seperti ini. Ya, ini pemusatan relatif sama, namun ukuran penyebarannya relatif berbeda. Ini contoh-contoh yang saya berikan. Ini ukuran pemusatan relatif berbeda, namun ukuran penyebaran relatif sama. Nah, ini ya. Nah, ini apa dengan ini? Coba ya, supaya kita tahu ya, ternyata dia itu hampir sama. Ini yang disebut dengan bimodus. Ya, bimodus. Ada modus, ada benar, ada bimodus ya. Oke. Yang ini adalah histogram lebih kurang mengukur bentuk sebarannya. Ini dia nanti miring ke kiri, ini dia miring ke kanan, dan ini dia simetris. Wah, nanti kita sampai kemiringan, ya, mengukur kemiringan, berapa nilainya ada nanti, ya. Dan ini adalah ilustrasi untuk data contoh 2 tadi itu, ya, ini bentuk suatu tabel histogramnya. Jadi persegi satu dengan yang lain menyatu semuanya. Kalau dia berpisah namanya diagram batang. Ya, ini dia berbagai bentuk histogram juga. Ya, jadi ini untuk histogram tidak unik, pemilihan tergantung informasi yang diperlukan. Ya, kadang-kadang ya seperti ini kan, dia ini kan termasuk bukan normal loh istilahnya. Ya, jadi tidak, ya jadi bermacam-macam ya. Kalau kita buat dia bentuknya histogramnya, kalau kita buat kerja seperti ini, ya, ya ini bisa seperti ini juga. Kita tarik poligonnya tadi sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, ya. Oke, ini contoh-contoh salah satu untuk ininya. Ini kalau dia tadi miring kanan dan miring kiri tadi ya. Jadi ini dia kayak nanti C-square dia jadinya. Oke, terus kalau poligon tadi yaitu garis tengah, titik-titik tengah, ditarik garisnya menjadi satu, garisnya itulah disebut dengan poligon. Contohnya dari contoh mata pelajaran statistika tadi, yang persegi panjang ini namanya histogram, yang garis ini disebut dengan poligon. Ya, oke. Jadi
terus kalau OGIP, ya OGIP itu diambil dari frekuensi kumulatif, bukan frekuensi aslinya. Tapi kalau histogram dan poligon itu diambil dari frekuensi aslinya. Kalau OGIP diambil dari frekuensi kumulatif. Tadi ada 2, yaitu kurang dari. Ini diambil dari kumulatif kurang dari. Tadi kan nilai dari atas 3 dijumlahkan sama dengan jumlah nilai data, yaitu 60. Jadi dia naik kurvanya. Ini disebut dengan OGIP positif atau OGIP frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, karena kurvanya naik, jadi disebut OGIP negatif. Sedangkan kalau ini disebut dengan OGIP frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi tadi di atas dia sebanyak jumlah M, ke bawah dia sampai 0 di sini. Atau disebut dengan OGIP negatif karena dia kurvanya turun ke bawah. Ya, jadi kalau ditanya apa itu OGIP negatif, apa itu OGIP positif, Anda sudah harus tahu. Ya, oke. Jadi nanti kalau supaya nggak terlalu banyak tempatnya, Anda satukan aja dia seperti ini. Ini disebut dengan kurva OGIP kurang dari atau OGIP positif, dan ini disebut dengan kurva OGIP lebih dari atau disebut dengan OGIP negatif. Dan nanti dilihat seperti ini. Tapi kalau lebih jelasnya harus saya jelaskan seperti ini. Ya, jadi ingat, kalau kita mau membuat kurva atau grafik OGIP kurang dari, kita ngambil datanya dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Terus kalau kita mau menggambarkan OGIP lebih dari, maka kita mengambil datanya dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti itu dia ya. Ya, jadi jangan kebalik ya. Oke. Ya. Terus ada lagi namanya diagram dahan-daun, yaitu tadi diagram batang dan daun, dahan. Jadi ini sebuah diagram yang menampilkan distribusi dari data kuantitatif, bukan kualitatif, yang sudah terurut dari terkecil dan terbesar. Jadi diurutkan dulu dia, mulai dari terkecil sampai terbesar. Ya. Jadi sesuai dengan namanya diagram batang dan daun atau dahan dan daun, yaitu terdiri dari bagian dahan atau batang dan terdiri dari bagian daunnya. Ya, agak lucu ya, mana bunganya? Ya, kok ada daun dan batangnya saja? Tidak. Mana akarnya? Tidak ada. Adanya itu adalah batang dan daun. Jadi bagian daun selalu terdiri dari 1 digit. Ingat nih. Sedangkan bagian batang, ya, bagian batang atau dahan itu terletak di sebelah kiri dan bersesuaian dengan bagian daun jika ada di sebelah kanan. Jadi secara visual diagram batang dan daun hampir sama dengan bar chart, di mana kategori-kategorinya didefinisikan dengan struktur desimal dari bilangan yang ada. Oke, jadi supaya kita tahu ya. Jadi manfaat diagram batang dan daun adalah kita melihat penyebaran datanya dan melihat ukuran pemusakan. Dan di situ kita bisa melihat data outlier, ya, data outlier atau istilahnya itu data yang jauh dari data pusatnya, tuh, ya. Atau terus bisa juga mendeteksi adanya dimodus atau tidak. Ini, ya, jadi kalau kita lihat ini adalah pusatnya nih. Jadi biasanya kalau nanti Anda praktikum, ada nanti tergantung komputernya, ada yang di tanda apa nih kurung, disitulah pusatnya, mediannya. Ya, ada juga komputer itu berwarna dia, beda dengan yang lain. Kalau yang lainnya warna hitam, dia di situ misalkan warna biru atau merah, ya. Ya, nih. Jadi inilah daunnya. Inilah daunnya. Ya. Oke, dan inilah batangnya. Ya, ini. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat dari situ ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, frekuensi kumulatifnya
dari jumlah daun pada masing-masing lahan ya. Jadi kita buatkan ini stem and leaf bahasa Inggrisnya. Jadi program kita nanti namanya stem and leaf ya. Ini misalkan leaf unitnya adalah 1,0. Jadi informasi satuan dari daun satuan. Ini bagian daunnya. Ini adalah batangnya. Inilah yang disebut dengan tadi frekuensi kumulatifnya tadi. Ya. Di mana letak pusatnya di sini tadi nih? Nah, jadi kalau kita punya data misalkan, ya contohnya misalkan kita punya data seperti ini nah. Nah, jadi kita misalkan mulai dari 0,0113 terus 1,432 terus 2,314 dan seterusnya sampai misalkan sampai 10. Yang inilah yang disebut dengan batangnya atau dahannya. Nah ini. Yang ini semuanya disebut dengan daunnya. Ya, kalau misalnya supaya nggak sulit, misalkan 0,1 terus 0,3 0,6 ya terus 1,1 1,3 terus 1,8 terus 2,1 terus 2,4 sampai dengan misalkan 10,9. Yang sebelah sini ini semua itu adalah disebut dengan batang atau dalangnya. Yang ini adalah daun. Jadi nanti kita buatkan seperti mulai dari 0, 1, ya, terus 2, 3 sampai dengan di atas 10. Oh, tadi 0 berapa? Oh, ada 1. Terus ada lagi 3. Oh, ada lagi 6. Nah, dari sini. Terus 1. Oh, ada 1, ada 3. Terus ada 8. 2. Oh, ada 1, ada 4. Oh, ada lagi 9. Dan seterusnya. Ini yang disebut dengan daunnya. Dan yang ini yang disebut dengan daunnya atau terus ini nanti muncul letak yang ini tadi. Yang ini tadi. Nah, yang dikenali di sini disitulah letak atau manajemen. Ya, ini namanya diagram dalam, tapi ini menggunakan data kuantitatif tertentu. Ya, tapi harus kita hubungkan yang kecil ke besar. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus jadi juga sama ya, juga sama. Jadi supaya kita tahu, ya, supaya kita tahu bentuk. Ya, kalau di sini, ya, misalkan coba ya, saya ambilkan dulu di sini beberapa contoh ya. Coba saya buatkan contoh supaya jelas diagram daun ini masih diagram daun ini yang masih seperti itu, mana dahannya atau batangnya, mana daunnya ya. Ya, jadi misalnya nanti kita punya data. Oke, saya ambil dari ini ya. Saya bagikan aja data ya. Saya ambil data normal. Di sini ada 100 data. Oke, saya masukkan pada kolom C1. Kolom C1. C1. Oke. Ya, ini karena normal, rata-ratanya 0 ada di C1 ya. Ya, ini kemarin bisa jelaskan. Oke. Dia sudah pindah ke sini pada kolom posisinya. Ini dia datanya nih. Bisa lihat enggak mengecek saya? Bisa kelihatan? Oke. Misalkan ini adalah data saya. Kita mau membuat adalah diagram batang dan daun. Oke. Kita lihat graf. Terus di sini ada stem and leaf ini. Nah, ini kan lengkap banget ini. Histogram, plot stem. Ini banyak di sini. Kita mau kepinginnya ke stem and leaf, diagram batang dan daun. Oke, ya, saya masukkan kolom C1 ini. Select. Oke, kita coba aja seperti ini. Ini dia. Dari data ini adalah batangnya atau daunnya ini. Kenapa? Ini angka 27. Ini daunnya loh. Jadi dari angka-angka ini tadi
103 tadi, ini adalah tahun yang lain. Ya, ini sebetulnya. Jadi kita ada angka 0,32 ini tidak ada tadi kita asal ya. Ya, jadi kita dengan secara ini ini dia berapa? Ini dia caranya atau barangnya. Dan ini adalah tempat tadi penjelasannya tadi. Jadi ini adalah media atau pusat. Kalau saya ini dia ada yang warna di situ. Biar kelihatan ya. Oke, itu adalah contoh daripada grafik diagram rata dan ganda. Sekarang sama saja juga ini sama ya. Jadi bagian contoh ya. Jadi dari keterangannya ada keterangannya ya. Banyak angka yang akan antara 4 sampai 12 ya. Sesuai dengan informasi yang diperoleh berkaitan dengan bentuk sebaran, ukuran pembesaran, dan penebalan. Oke, jadi kalau kita masuk ke statistik, kita bisa hanya mencari ukuran pembesaran atau ukuran presisi. Kita harus lihat ukuran penebalan. Jadi ini adalah batangnya, yang ini adalah daunnya, dan ini adalah penjelasannya dari sini. Oke, jadi ini adalah materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan saya dari kuis. Ya, ini adalah ya, latihan coba nanti ini saya tambahkan. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, kayaknya membuat grafik tidak terlalu susah ya. Ya, tidak terlalu susah kalau membuatkan grafik. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Jadi nanti kalau misalkan dalam program itu, di sini banyak loh graf-graf atau grafik yang bisa kita pilih. Ini tag. Ya sama aja dengan DR nanti ya, sama aja. Ya, kalau kita mau mencari statistika deskriptifnya, ya makanya nanti sebenarnya Anda itu kalau ujian di rumah bisa menggunakan programnya. Kayaknya kalau statistika deskriptif itu 1 detik bisa selesai. Punya data, masukkan data, ya, diklikkan basic statistiknya. Coba dari data ini tadi, misalkan kita punya data ini ya, kita mau mencari statistika deskriptifnya, cari rata-rata, ya, mencari apa? Ini kita masukkan aja di sini, ya, langsung keluar nanti semuanya. Oke, statistiknya ini kita lingkari semua, all aja semuanya kita klikkan. Ini semuanya statistika deskriptif dari awal sampai ke rincian, udah ada semua di sini. Oke, ya terus kalau kita mau buat grafiknya, kalau mau kita centang ini semua ya silahkan yang permintaan soalnya ya. Oke, terus kita okekan. Ya ini adalah box plotnya. Ya, kotak dan titik ini. Ini adalah ekstrim bawah, nilai ekstrim bawah di sini adalah nilai ekstrim atas. Yang ini adalah kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Berapa nilainya? Ini bisa kita lihat di sini. Kuartil 1 itu nilainya 0,6 sekian. Kuartil 2 atau median 0,06 sekian. Kuartil 3 0,75 sekian. Range-nya adalah 1,35. Jumlah datanya tadi ada 100. Ini namanya box plot. Ya. Oke, ini adalah individu value plotnya. Berarti ini per satuannya. Ya, individu. Ini adalah histogramnya dari data yang saya bangkitkan tadi. Ya, karena dia langsung kelihatan normal. Ya enggak. Memang tadi saya bangkitkan dari normal, ya. Ya, ini adalah poligonnya nih. Nah, dari sini bisa kita lihat rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian. Oke, ini adalah kalau kita menggunakan, jadi 1 detik selesai ujian statistika deskriptif.
Nah, mana nilai-nilainya, Bu? Ini kita lihat di kolom sesennya ini. Ya, ini dia nilai-nilainya. Nah, nih. Ya. Ya, ini adalah rata-ratanya, ini standar Karominnya, ini treatmentnya, ini standar deviasinya, ini variansinya, wah ini koefisien ini semuanya. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, ini adalah keruncingan, ini kemiringannya. Nah, ini ada semua di sini. Ya, semua sudah lengkap. 1 detik ya enggak. Selesai ujian. Ya. Nah, ini jadi nanti kalau Anda sudah mendapatkan program, tadi saya sudah dihubungi oleh asistennya, kami nggak bisa melakukan praktikum minggu ini, Bu, belum ada persiapan kami. Kalau minggu depan kami sudah siap. Saya juga belum siap, minggu depan aja saya bilang kayak gitu, biar jangan amburadul praktikumnya. Ya. Tapi kayaknya semester 1 itu menggunakan art, sama aja semuanya. Ya. Oke, ini tentang kalau kita menggunakan suatu program, ya. Ya, jadi ketika Anda menggunakan program, kalau nggak ngerti, tanyakanlah kepada asistennya. Jadi Anda itu kepenak. Kalau ada praktikum mata kuliah kepenak banget. Kita nggak jelas di teorinya, di dalam program, kan nggak mungkin semua kita bisa terima apa yang dijelaskan oleh dosen. Bisa kita tanyakan ke asisten. Ya, bisa kita tanyakan. Jangan Anda takut-takut. Biasanya mahasiswa itu sering takutnya malu atau apa. Jangan. Kalau Anda takut atau malu, itu Anda rugi sendiri, ya. Oke, sekarang kita tulis. Coba ambil kertas. Ambil kertas, tuliskan sebelah kanan nama dan NIM Anda. Ya, nama dan NIM Anda dan tanda tangan Anda. Terus kelasnya, kelasnya 1 ya. Ya, tuliskan kelasnya. Anda kelas B, apakah kelas A atau kelas MBKM? Karena di situ ada 3 gabungan, ya, kelas A, MBKM, dan kelas B. Tuliskan. Dan di tengah-tengahnya dituliskan, dibuat kuis 1. Judulnya kuis 1. Sudah, soalnya bisa Anda upload di Eldiru pada materi kita ini tadi. Ya, di terakhir sekali tadi, yaitu ada latihan 1 dan latihan 2. Ingat, tadi contoh kita saya buat bilangan bulat, tapi soal kuis ini 1 desimal, ya. Ya, contohnya datanya adalah 1 desimal. Ingat, jadi bukan bilangan bulat. Jadi tadi ketika Anda mencari batas bawah, batas atas, menggunakan yang mana, ya. Ini pertanyaannya, buat tabel distribusi yang lengkap. Distribusi frekuensi relatif, kumulatif, relatif, kumulatif. Dan buatkan grafiknya. Karena ini saya suruh dari data terkelompok, berarti yang grafiknya Anda buatkan hanya 3. Histogram, poligon, dan ogi. Ya, oke. Jadi di sini saya tambahkan dalam kurung, ya, supaya Anda nggak bingung, ya, yaitu histogram, ya, terus poligon, ya, poligon, ya, terus ogi, ya nih, ya, ogi, oke. Ya nih, ya, supaya Anda nggak bingung, ya. Oke, karena ini saya suruh membuat tabel, jadi berarti ini ke tabel distribusi kuantitatif terkelompok. Oke, kerjakan sekarang, bisa selesai. Ingat tadi langkah-langkah membuat tabel, ya, jangan lupa. Silakan. Sudah semua mengupload materi di Eldiru. Di dalam PPT itu ada soal latihan 1, soal latihan 2. Anda kerjakan, ini dikumpulkan sekarang juga. Ya. Silakan, ini nggak sulit. Kalau tadi Anda mengerti, biasanya itu 15 menit bisa selesai atau sampai 20 menit. Ya, waktu kita ada berapa ini ya? Waktunya jam 11 lewat 15, berarti 15 menit lagi, berarti pas. Oke, lihat aja nanti kalau bisa selesai.
dikumpulkan, kalau nggak selesai nanti saya tambah waktunya, nanti dikumpulkan jam sekian gitu ya. Tapi Anda kerjakan dulu. Sambil Anda mengerjakan, apakah ada pertanyaan di sini? Coba yang kelas A tadi, Anda sudah bisa absen, Mas? Sudah bisa masuk absennya? Bagaimana? Mas siapa tadi jenengnya? Aku kelalen terus Masnya ya. Halo? Halo Mas? Mas? Mas siapa jenengnya Anda? Kelalen terus saya. Tak lihat lagi dulu. Mas Amro, Mas Amro. Apakah sudah bisa Anda absen di Eldiro? Amro gimana? Apakah Anda sudah bisa absen? Apakah masih kedengaran suara saya enggak? Kira-kira? Jangan enggak kedengaran suara saya ya? Apakah terdengar suara saya? Masih kedengaran suara saya kah? Atau gimana? Kira-kira gimana? Hello? Kok nggak ada yang menjawab? Hello? Halo, halo. Oh iya. Ya. Mas Amrunya adakah? Mas Amrunya adakah? Apakah Anda sudah bisa absen? Coba saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa, karena tadi bermasalah terus. Sudah, Ibu. Oh, sudah bisa. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Berarti kalau sudah, saya langsung nyimpan ya. Ya, nyimpan. Terus coba Anda absen di yang di pertama itu kemarin kayaknya ada ini ya. Ya, nanti tak buatkan yang pertama kemarin, tak buatkan nanti ya. Saya ini kan nanti. Ya, sudah bisa. Oke. Tak simpan. Ya, saya simpan. Terus yang kelas ini ya. Jangan lupa ya, tuliskan sebelah kanan nama Anda, NIM Anda. Ya, dan tanggal hari ini. Ya. Jadi setiap pengumpulan kuis atau tugas, itu pas tanggal saya berikan soalnya. Bukan waktu pengumpulan. Karena mahasiswa kadang-kadang tidak disiplin, ya, tidak disiplin mengumpulkan. Jadi saya bingung menilainya nanti ya. Jadi tanggalnya itu tetap tanggal pas saya berikan soalnya. Bukan waktu pengumpulannya ya. Jadi pengumpulannya itu banyak yang tidak serentak, ada yang besoknya. Nah. Oke, simpan. Ya, jadi Mbak Mercy juga sudah. Apa ada kesulitan Mbak Mercy, Pak Tando? Apakah ada kesulitan? Kalau ada kesulitan tanyakan aja, jangan malu ya, jangan takut. Nah, kalau ada kesulitan tanyakan. Mas Amru tadi sudah bisa absen di GF ya? Tadi sudah saya kirimkan linknya di WA group. Sudah, Bu. Ya. Oke. Maksudnya yang kelas B ya, Bu? Kelas B ya, kelas B semuanya ya, kelas Iya, B. Bu. Sudah, Bu. Ya. Sekarang nanti ini saya buatkan link untuk mengumpulkan hasil tugas, hasil kuis, dan hasil ujian. Ya, di Google Classroom atau GC dan di Eldiro nanti ya. Bukan ini tadi ya. Salah lagi nih.
Ibu izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk yang grafik OGIF naik saat